Keterbatasan fisik tidak membuat Cecep Herman berkecil hati. Ia tetap berusaha menjemput rezeki untuk istri dan kedua buah hatinya dengan berjualan mainan anak dan aksesoris. Ya, awal-awalnya sama aja. Saya pernah mengalami dibully, diasingkan lah gitu kan, sampai orang-orang itu nggak mau mengenal. Cuman dari kecil saya ditanamkan oleh orang tua itu harus mandiri. Cecep Herman tidak pernah melewatkan pagi untuk menjemput rezeki dengan berjualan mainan dan aksesoris di wilayah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Hari-hari pria yang kini berusia 46 tahun ini selalu diawali dengan membereskan barang-barang jualannya sebelum ia pergi berjualan di sekitar sekolah dasar atau puskesmas Raja Mandala yang berjarak tidak terlalu jauh dari rumahnya. Bukan tanpa alasan, keterbatasan fisik membuatnya kesulitan jika harus berjualan jauh sambil mendorong gerobak sederhana berisikan mainan, alat tulis, hingga masker. Sehari-hari ia harus bersusah payah mendorong gerobak melewati ganggang sempit berkontur naik turun dengan jalan yang berbatu dan tidak mulus. Kesulitan juga ia temui kala harus melewati jalan raya yang penuh dengan kendaraan. Apalagi jalur Cipatat rentan dilewati kendaraan-kendaraan besar seperti truk, sehingga ia harus ekstra hati-hati. Ya, Cecep memang terlahir sebagai penyandang disabilitas. Meski sewaktu kecil pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, ia tetap bersyukur dan menerima kondisinya. Sedari kecil, ia sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk hidup mandiri. Cecep bercerita, sebelum pandemi COVID-19, ia bekerja sebagai guru mengaji panggilan. Namun karena pembatasan pembelajaran tatap muka, panggilan menjadi guru mengaji berkurang drastis sehingga ia harus memutar otak untuk mendapatkan nafkah bagi keluarganya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menjual mainan dan aksesoris yang ia beli dari grosir. Untuk pendapatan nggak tentu ya. Kadang-kadang kalau lagi baik, lagi bagus gitu kan, kalau sehari kadang dapat 100 gitu kan, 100.000, kadang juga nyampe 200.000 gitu. Besar ataupun kecil ya saya manfaatkan, saya gunakan gitu kan, saya syukuri. Meski hasilnya tak seberapa, Cecep tetap bersyukur atas apa yang ia dapat. Cecep memiliki prinsip bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jikapun dirinya belum bisa memberikan kepada orang lain, setidaknya ia tidak pernah menengadahkan tangan untuk meminta belas kasih dari orang lain. Nah itu jangan sampai terjadi. Makanya berjuang, berikhtiar, peras keringat, gitu kan. Rizki sekecil apapun akan nikmat, gitu kan. Itu karena hasil dari keringat sendiri. Gitu. Walaupun saya tidak menutupi kemungkinan ketika ada orang yang simpati kan gitu kan, yang ngebantu ya. Saya alhamdulillah. Semangat pantang menyerah ini pula yang membuat banyak orang membeli dagangan Cecep. Ya salut gitu. Kadang kan orang yang masih sempurna aja mintanya minta-minta gitu, nggak mau berusaha. Tapi bapaknya masih mau berusaha. Semua jerih payah yang dilakukan Cecep dilakukan demi istri dan kedua putrinya. Apalagi anak bungsunya Nisa divonis cerebral palsy saat masih kecil sehingga harus mendapatkan penanganan khusus. Nisa baru saja lulus dari sekolah dasar luar biasa dan akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Putri cantik berusia 12 tahun ini juga harus rutin melakukan terapi okupasi agar kelak bisa hidup mandiri. Saya tetap bersemangat walaupun dengan keadaan yang seperti ini, ketika biayanya nggak ada ya saya tunggu dulu gitu kan, berusaha dulu mengumpulkan biaya untuk terapi anak. Sedangkan terapinya itu
itu harus terus gitu kan, harus terus berjalan. Saya pun ketika mengajarkan ke anak itu harus mandiri, harus kuat, harus berani gitu kan. Itu dengan perbuatan gitu kan, bukan dengan kata-kata. Keteguhan Cecep tidak lepas pula dari dukungan Elin istrinya. Menurutnya, kekhawatiran selalu ada, apalagi ketika Cecep pergi berjualan seorang diri. Namun, bagi Elin, usaha Cecep ini merupakan bukti tanggung jawab suaminya kepada keluarga. Ia pun berusaha menepis kekhawatiran dan selalu berdoa agar sang suami senantiasa diberi keselamatan. Elin mengatakan sejak awal mengenal Cecep belasan tahun silam, ia melihat sosok Cecep sebagai lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Meski sempat ditentang banyak pihak, Elin tetap menerima Cecep sebagai pasangan hidupnya. Pun demikian saat anak kedua mereka lahir dengan kondisi cerebral palsy, Elin tetap menguatkan Cecep dan anak sulung mereka untuk bersama-sama menerima dan menjalani takdir. Kalau misalkan suami lagi down gitu ya gimana, saya yang nguatkan, udah jangan banyak melamun, jangan banyak pikiran, saya terima apa adanya. Kan harus kita kompromi berdua. Elin juga ikut membantu suaminya dengan berjualan sembako dan alat tulis di rumah. Bagi Elin dan Cecep, pendidikan anak adalah hal yang utama karena mereka tidak bisa mewariskan apapun selain ilmu yang bermanfaat. Nah, dari itulah saya berharap gitu kan, ingin sekolah atau pendidikan anak-anak itu jangan sampai terputus gitu kan. Ya minimal walaupun nggak jadi apa-apa tapi anak mempunyai pendidikan. Dengan sedikit tersipu, Cecep juga masih menyimpan harap bagi dirinya pribadi bisa berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri untuk menyempurnakan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya ingin bisa berumroh, minimalnya, maksimalnya ya berhaji lah gitu kan. Itu pun mungkin walaupun masih bisa dibilang apa ya, minim lah gitu kan, tapi saya udah buktikan dengan kecil-kecilan